Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 11, dari NIM 35 sampai NIM 49, Prodi Informatika Angkatan 24. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video presentasi mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Saya Immanuel Lumpan Tobing dengan NIM 11S24035 akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Perkenalkan, nama saya Gideon Benedictus Panjaitan dengan NIM 11S244036. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, seperti nilai-nilai ketuhanan yang menekankan menjalankan kehidupan beragama dan saling menghormati, menghargai keberagaman. Lalu kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, persatuan menekankan pentingnya menjaga keutuhan antar bangsa dan antar sesama. Lalu nilai kerakyatan berarti setiap warga memiliki hak untuk berpendapat dan bermusyawarah. Lalu nilai keadilan juga memastikan bahwa setiap individu diberlakukan keadilan baik secara itu ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan moral dan etika dalam pandangan hidup bangsa. Perkenalkan, nama saya Daniel Mikael Nikolasianturi dengan NIM 11S24037. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sendiri sebagai pandangan hidup yang berarti di mana nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang dimana mengandung unsur-unsur sebagai yang pertama nilai-nilai agama, budaya dan adat istiadat, di mana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa lebih mengacu pada pandangan hidup yang lebih praktis. Driya Karya menegaskan bahwa belum tentu didahului oleh filsafat, yang dimana karena pada masyarakat primitif terdapat atau terhadap pandangan hidup yang tidak didahului rumusan filsafat. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Kevin Nebaho dengan NIM 11S24038. Di sini saya akan menjelaskan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana sila pertama ini mengartikan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, hidup dengan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Yang kedua, memberi kebebasan bagi setiap orang termasuk diri sendiri dalam melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut oleh tiap masing-masing. Yang ketiga, tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda-beda dalam sebuah pergaulan. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Christian Alberto Sitohang. Di sini aku akan menjelaskan mengenai sila yang kedua. Nah, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, kembangkan sikap rasa hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu Persatuan Indonesia untuk sila ketiga. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rafael Nobel Hutapea
dengan NIM 11S24040. Jadi di sila ketiga ini kita memilih nilai persatuan dan kesatuan yang artinya mengharuskan setiap orang menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara ini. Contoh penerapannya, menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama. Lalu yang kedua, tingkatan toleransi sosial pada keberagaman dalam masyarakat. Yang ketiga ialah mendahulukan kepentingan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niko Simanjuntak dengan NIM 11S24041. Di sini saya akan menjelaskan pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam artian itu, yaitu senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok utama kebenaran dan keadilan. Contoh penerapannya itu, yang pertama yaitu adalah membuat keputusan dengan cara bermusyawarah dan mufakat atau untuk keputusan bersama. Itu dalam musyawarah setiap individu harus menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pandangan kita sendiri. Kedua itu tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain. Dalam musyawarah setiap individu harus menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pandangan kita sendiri. Yang ketiga itu adalah aktif berperan dalam kegiatan di lingkungan masyarakat. Berpartisipasi dalam organisasi atau kelompok masyarakat membantu mewujudkan kesejahteraan bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Martulus Simolon dengan NIM 11S24042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencakup prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya perbuatan luhur, kekeluargaan, dan gotong royong. Setiap individu diharapkan bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak orang lain yang berbeda dengan kita. Selain itu, budaya saling menolong, menjauhi pemerasan, dan tidak bersikap boros menjadi nilai penting pada sila kelima ini. Tidak bergaya hidup mewah dan tidak merugikan kepentingan umum juga merupakan bagian dari keadilan sosial. Dengan bekerja keras, kita juga menghargai karya orang lain serta masyarakat di sesama kita. Dengan bersama-sama kita dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan prinsip-prinsip yang saya paparkan tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Mas Cornelius Sambarita dari NIM 11S24043. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan satu asas kerohanian yang meliputi suasana, kebatinan atau cita-cita hukum. Sehingga suatu sumber nilai, norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis dalam undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau konversi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Panji Ananda Lumbanteruan dengan NIM 11S24044. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh Pancasila terhadap negara. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Kemudian, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu, hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat, seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Timothy Geraldino Sanipar dengan NIM 11S24045. Di sini saya akan memberitahu tentang tujuan dari negara. Tujuan dari negara itu
dibagi menjadi 5. Yang pertama kekuatan, kekuasaan dan kebesaran, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Kemudian yang keempat adalah kemerdekaan, dan yang terakhir yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Nah, jadi itulah kelima tujuan dari negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Estor Melati Manurung dengan NIM 11S24046. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu pengertian dasar negara. Di sini pada slide ini akan menjelaskan pengertian dasar negara yang terbentuk dari dua perspektif. Yang pertama itu adalah etimologis dan yang kedua adalah terminologis. Pada etimologis, secara etimologi, istilah dasar negara berasal dari beberapa konsep dalam bahasa asing. Yang pertama itu ada Grundnorm atau norma dasar, kemudian ada Rechtsstaat atau cita hukum, kemudian ada Staatsstaat atau cita negara, kemudian yang terakhir ada Philosophischkeit, Grundslag atau dasar filsafat negara. Yang dimana konsep ini menunjukkan bahwa dasar negara merupakan prinsip atau norma fundamental yang menjadi landasan dalam pembentukan suatu negara. Kemudian yang kedua itu ada terminologis, yang dimana secara terminologi, dasar negara itu adalah sebuah landasan dan sumber yang digunakan dalam membentuk serta menyelenggarakan negara. Dasar negara juga diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yang berarti seluruh peraturan dari kebijakan negara harus berlandaskan pada dasar negara yang telah ditetapkan, yaitu Pancasila. Kemudian pada slide ini kita belajar bahwa memberikan pemahaman bahwa dasar negara adalah fondasi utama yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dari kehidupan bernegara. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Joy Stefani Naibaho dengan NIM 11S24047. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum-hukum dasar baik yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar maupun tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Artinya, semua aturan hukum, kebijakan, dan keputusan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga sebagai panduan dalam menjalankan pemerintahan, menjaga persatuan bangsa, serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amanda Tastorus dengan NIM 11S24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang dimana yuridis itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang dimana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang berarti seluruh peraturan harus berlandaskan nilai-nilainya sebagai dasar negara. Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan hukum agar mencerminkan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua itu nilai historis, di mana Pancasila merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI. Pancasila merupakan hasil karya bersama dari aliran politik yang di BPUPKI yang mencerminkan semangat persatuan dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Yang selanjutnya itu ada sosiologis, di mana Pancasila bersumber dari budaya masyarakat Indonesia sendiri. Di sini Pancasila menggambarkan kearifan serta keyakinan yang telah lama berkembang menjadi dasar pemersatu bagi bangsa Indonesia. Yang terakhir itu ada nilai politis, yang dimana Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Yang di sini Pancasila dapat menuntun kita dalam menyelenggarakan negara berdasarkan nilai-nilai moral, keadilan, dan kebersamaan. Terima kasih. Shalom, perkenalkan, nama saya Eliza Novita Teresia Rajaguk. Saya dengan NIM 11S24049. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia memiliki identitas nasional yang kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan global, tanpa kehilangan jati diri sendiri sebagai bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia agar negara tetap kokoh dan harmonis. Sekian yang dapat kami dari kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah tutur kata yang kami ucapkan, mohon maaf. Terima kasih.